Halo Sobat Movie, ketemu lagi dengan Telia di channel Dunia Film. Pada kali ini Telia akan mengangkat film The Snow Queen 2 yang dirilis tahun 2014. Film dari Rusia ini disutradarai oleh Alexei Sinsilin. Pada awal film, menceritakan kisah masa lalu mengenai perjalanan seorang troll bernama Om. Om memiliki sebuah rahasia besar, yaitu melayani Ratu Salju. Ratu Salju memerintahkannya untuk mencari keturunan Master Vegard untuk didatangkan ke istana dan dijatuhi hukuman mati. Ditemukanlah Gerda, seorang keturunan Vegard. Tetapi dalam perjalanan menuju istana Ratu Salju, Om dan Gerda menghadapi setiap tantangan dan bahaya yang justru mereka menjadi semakin dekat dan menjadi teman sejati. Dan sampailah mereka ke istana Ratu Salju. Di sana Gerda ternyata mengalahkan Ratu Salju dengan memasukkannya ke dalam cermin ajaib. Dalam scene diceritakan, Om berada di tepi danau suci. Om berjanji pada dirinya untuk berubah dan tidak berbohong, dan akan merahasiakan statusnya menjadi pelayan Ratu Salju. Pada scene berikutnya, Om menulis surat kepada Gerda memberitahukan bahwa kondisinya baik-baik saja. Diceritakan kehidupan Om yang tinggal bersama neneknya. Om sangat menyayangi neneknya. Pada saat Om akan pergi bekerja di pertambangan, neneknya minta Om untuk dibelikan tiket konser. Di pertambangan, Om banyak sekali membuat masalah. Pada scene yang lain terlihat Gerda yang sedang membaca surat yang dikirim Om dan ingin sekali mengunjungi tempat Om. Masuk pada cerita Om kembali. Melihat kekacauan yang dibuat oleh Om, atasnya sangat marah sekali. Walaupun atasannya geram, Om tetap meminta uang gaji agar neneknya bisa mendapatkan tiket konser. Dengan berbekal 1 koin, Om pergi membeli tiket konser. Tetapi tiket konser yang dibutuhkan 5 koin masih kurang 4 koin, sehingga Om tidak bisa membelinya. Om pergi ke bank bersama Luta. Di bank, Om meminta ke Paman Erik untuk meminjamkan lagi uang sebanyak 5 koin. Tapi Paman Erik menolak. Karena Om memiliki hutang hipotek rumah 3 kali angsuran yang belum dibayar. Om terus merayu Paman Erik agar meminjamkan uang. Hampir-hampir Paman Erik meminjamkan 5 koin, tapi ternyata gagal karena Luta menggigitnya. Di tengah keputusasaannya, Om berjalan di tengah kota dan mendengar prajurit istana memberitahukan adanya sayembara untuk mendapatkan Putri Mirabel, juga mendapatkan setengah kekuasaan wilayah. Melihat peluang itu, Om bergegas pergi ke istana dan tak disangka Om bertemu dengan atasannya di jalan. Melihat Om yang terburu-buru, atasannya mengingatkan untuk tidak datang terlambat. Om tetap pergi dan saat sampai di pintu istana, Om mengalami penolakan oleh pengawal istana. Karena tidak memiliki armor atau baju jirah perang, sedangkan Tuan Arok, seorang bangsawan, dia bebas keluar masuk istana. Merasa kesal diusir, Om membuat kekacauan kepada Tuan Arok. Dia dikejar pasukannya dan berhasil lari. Saat berusaha datang tepat waktu di pertambangan, atasannya memberhentikannya hanya karena Om bermasalah dengan Tuan Arok. Om merasa kesal dan frustasi, ditambah saat tiba di rumah, Om menemukan surat penyitaan rumah. Dalam kondisi hati yang bersedih, Om terlihat gembira melihat neneknya. Neneknya sedang berdandan untuk pergi ke konser. Om berbohong kalau neneknya sudah mengikuti konser kemarin. Terlihat surat rumah yang jatuh, neneknya terkejut. Untuk menghilangkan rasa sedih dalam diri mereka berdansa. Neneknya bercerita bahwa dahulu neneknya hampir menikahi sang pangeran, tapi raja menolaknya sehingga neneknya tidak bisa tinggal di istana. Mereka berhayal untuk bisa tinggal di kastil. Pada saat malam, Om akhirnya memutuskan untuk membuat baju amor. Keesokan harinya, Om mencuri semua perlengkapan masak neneknya yang terbuat dari besi. Om memahatnya menjadi sebuah amor. Om pergi menuju istana dan mengelabui pengawal istana saat dia masuk. Pada scene yang lain, terlihat Gerda dan yang lainnya pergi menggunakan kapal besar menuju tempat Om. Di kerumunan halaman istana terlihat Tuan Arok yang menceritakan kisah heroik kakeknya. Dan saat raja akan memutuskan siapa nih calon suami Mirabel, Om langsung menyela di keramaian orang.
Om menceritakan bahwa dia pernah memecahkan segel Ratu Salju dan mengalahkan Ratu Salju. Dan patung satria yang pergi di belakangnya yang telah menyelamatkan kota itu adalah Om. Tuan Arok tidak terima dan menuduh Om sebagai pelayan Ratu Salju, tapi Om mengelak dan akhirnya Raja mengajak Om masuk ke istana untuk melanjutkan kisah heroiknya di sana. Saat Om menceritakan kisahnya melawan Ratu Salju, tiba-tiba tanpa disadari ada orang yang bertanya mengenai peran seorang gadis yang dulu ikut bersama Om. Tapi Om menjawab dengan hinaan tentang gadis itu, karena gadis itu hanya tukang masak dan tukang cuci. Tak sadar dengan apa yang Om katakan, Om melihat Gerda dalam kerumunan. Lalu Gerda pergi untuk memutuskan pulang. Om mengejarnya. Mereka bertengkar. Lalu sang putri Mirabel datang menjemput Om dan mereka pun berpisah. Setelah itu, Om menjemput neneknya untuk tinggal di istana. Mereka sangat bahagia. Saat mereka sampai di istana, mereka disambut dengan meriah. Tidak disangka saat neneknya bertemu dengan raja, ternyata raja adalah kekasihnya dahulu yang diceritakan kepada Om. Karena raja kaget melihat mantan kekasihnya dahulu, lalu raja pun jatuh pingsan. Saat neneknya masuk ke dalam istana, tiba-tiba ada angin utara datang dan mengambil putri Mirabel. Saat raja siuman, raja terkejut mendengar keponakannya hilang. Raja menyuruh Om untuk melenyapkan Ratu Salju, tapi Om menolaknya. Mendengar itu, neneknya pergi dari istana dengan membawa sebuah tas. Neneknya sangat sedih sekali. Akhirnya, raja membuat sayembara penyelamatan putri Mirabel kepada Tuan Arok dan juga Om, yang memenangkan persaingan akan menjadi suami putri Mirabel. Pergilah mereka menuju tempat medan peperangan, disambut masyarakat yang antusias. Di scene yang lain terlihat sekutu Ratu Salju yang berkumpul dan terlihat cermin Ratu Salju yang aktif kembali. Di perjalanan, Om berhenti sejenak bersama pasukannya. Om pergi ke semak-semak untuk menulis surat rahasia kepada Gerda, agar Gerda memberitahunya cara menggunakan cermin ajaib. Dan tak diduga ternyata replika Om yang jahat melihat rencana Om lebih dahulu, dan setelah itu menyuruh angin utara untuk mengambil cermin ajaib. Pada scene terlihat Putri Mirabel yang membeku dan cermin ajaib yang membeku juga. Sampainya di suatu perkemahan, Om mencari cermin ajaib. Ternyata cerminnya sudah hilang. Lalu Om menulis surat kembali kepada Gerda, memberitahukan bahwa Ratu Salju sudah kembali dan Om membutuhkannya untuk bertemu di terumbu karang hitam. Surat itu Om kirim lewat burung. Om tidak mau jika orang-orang mengetahui peran Gerda, jadi Om bohongi pasukannya dan pergi lebih dahulu membawa peta. Om melakukan siasat kepada Tuan Arok bahwa dirinya sakit dan pasukannya telah meninggalkannya sendirian. Lalu Tuan Arok memberinya kesempatan untuk pergi bersama. Pada malam hari, Om menyelinap masuk ke tenda Tuan Arok dan mengambil peta, dan rencana pun berhasil. Setelah itu, Tuan Arok mencari keberadaan Om bersama pasukannya dan bertemu dengan pasukan Om yang telah ditinggalkan bersama petanya di tengah salju yang dingin. Tuan Arok memberi pinjam mantel batu rubi kepada pasukan Om yang kedinginan. Lalu mereka pergi menyusuri sungai di tengah hujan salju. Sebelum kapal perahu sampai di terumbu karang hitam, Gerda dan teman-temannya melihat pasukan yang kedinginan di dekat tepian sungai. Lalu kapal perahu pun berhenti di tempat yang tidak direncanakan. Dalam scene yang lain terlihat nenek Om yang diam di depan istana menunggu Om tanpa memiliki tempat tinggal. Cerita berlanjut pada Tuan Arok yang memberitahukan kebohongan Om kepada Gerda. Saat Om menunggu di dekat perapian di terumbu karang hitam, Om melihat dengan teropong bahwa Gerda sedang mengobrol dengan Tuan Arok. Lalu perahu berbelok arah dan pergi meninggalkan Om. Om marah dan kesal, ditambah Luta yang juga pergi meninggalkannya. Di saat itu muncul replika jahat yang terlihat di dalam air. Replika itu memujuk Om jika ingin cepat sampai di istana Ratu Salju lebih dahulu dari kawan-kawan mereka, maka harus bekerja sama dengannya dengan berjabat tangan dengan replika itu.
Om terkejut melihat replika jahat itu nyata dan memegang tongkat Ratu Salju. Replika itu adalah Raja Salju. Raja Salju lalu menyerang kapal perahu dengan membekukan lautan, lalu membuat benteng es agar kawan-kawannya celaka. Tetapi meriam Tuan Arok bisa mengalahkannya. Tidak mau kalah, Raja Salju membuat gunung es. Tidak mau teman-temannya terluka, Om berkelahi dengan Raja Salju dengan memukul hidungnya dan gunung es pun terbelah. Mereka pun bertengkar. Dan di cahaya bulan, Om menyadari bahwa dirinya sudah menjadi bayangan yang tidak bisa dilihat siapapun kecuali Raja Salju. Raja Salju terbang dengan angin utara, lalu Om mengikutinya. Saat Gerda dan teman-temannya melihat ke arah angin utara, kapal pun melaju mengikutinya dengan segala halangan dan rintangan dan medan yang sangat sulit. Sampailah mereka di istana salju untuk bertempur. Saat Om datang, tak ada satupun yang melihat Om. Om menyapa teman-temannya, tetapi tidak ada yang mendengarnya. Mereka pun saling bertempur dan satu persatu kawan-kawan Om menjadi batu es. Tuan Arok dan Gerda hampir selamat. Tuan Arok membuka pintu istana dan menyelamatkan Putri Mirabel, tetapi diserang dan akhirnya menjadi batu es. Gerda pun sama, dia tertipu oleh Raja Salju sehingga menjadi batu es. Om lalu dimasukkan ke dalam cermin oleh Raja Salju. Di dalam cermin, Om bernyanyi dengan sedih. Dan tiba-tiba teringat masa kecilnya yang pernah memecahkan kaca lalu berbohong membuat neneknya sedih. Karena sayang terhadap neneknya, Om kecil berkata jujur dan neneknya bangga kepadanya. Om menyadari Raja Salju itu muncul karena kebohongannya, sehingga yang bisa mengalahkannya adalah kejujuran dari diri Om. Lalu Om berhasil keluar dari cermin. Om yakin bahwa kawan-kawannya masih bisa mendengarnya. Om memberikan alasan yang jujur kepada kawan-kawannya satu persatu, dan kawan-kawannya bisa hidup kembali keluar dari batu es. Om memasukkan Raja Salju ke dalam cermin karena Om sudah berubah, replika jahat Raja Salju pun hilang. Di scene berikutnya, Om akan mendapatkan hukuman karena menjadi pelayan Ratu Salju dan melakukan kebohongan. Patung pahlawan yang pergi dihancurkan. Tapi ternyata Raja memaafkan kesalahan Om dan membuat patung besar Om yang bergabung dengan pahlawan troll yang lain di Gunung Batu. Raja menyatakan bahwa untuk menjadi kuat tidak harus berkelana keliling dunia melawan monster. Tapi yang terpenting bagaimana melawan sesuatu yang jahat pada diri kita. Semua masyarakat bersorak gembira. Paman Eri datang menemui Om, menyadari kesalahannya yang memberikan bunga yang terlalu tinggi, lalu memberikan surat rumah kepada Om. Om sangat gembira. Lalu Raja melamar nenek Om. Sebelum nenek Om menjawab, Raja jatuh pingsan. Saat bangun dan siuman, nenek Om menjawab ya. Akhirnya Om dan neneknya bisa tinggal di istana dan memiliki rumah juga. Mereka bahagia. Dari cerita ini, pelajaran yang didapat adalah berkatalah jujur, karena satu kebohongan akan menciptakan kebohongan yang lain.